Ya, bersama kita lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai RUU Pilkada oleh DPR. Mas, nanti dilanjutkan yang tadi analogi apa yang Analogi sederhana saja. Kalau kita bicara, kita menemukan betul ada fakta empiris kasus perceraian dalam perkawinan kekerasan dalam rumah tangga. Apakah kemudian solusinya adalah meniadakan institusi perkawinan? Ya. Mengapa tidak bisa seperti itu logikanya? Karena perkawinan adalah kodrat. Nanti Pak Ustadz lebih mengerti bagaimana menjelaskan itu. Artinya apa? Nanti Pak Ustadz bisa menjawab. Saya lagi-lagi ingin menjelaskan bahwa pemilihan langsung adalah kodrat atau turunan dari sistem presidensial yang kita pilih. Saya tidak pernah mengatakan bahwa pemilihan lewat DPRD, lewat DPR itu kemudian menjadi tidak demokratis. Tidak pernah ada alasan seperti itu. Karena demokrasi parlementer selalu mengindikasikan bahwa kepala pemerintahan dipilih oleh DPR. Tapi kan kita tidak memilih sistem itu. Itu yang harus kita perdebatkan. Nah, jangan-jangan kecurigaan saya, kita memang ingin kembali ke zaman Orde Baru ketika sistem pemilihan itu legislatif heavy atau parlementer, yaitu presiden dipilih oleh MPR saat itu. Walaupun itu dulu merupakan sebuah akal-akalan dari penguasa untuk memilih dirinya sendiri secara berkala begitu ya. Saya takutkan seperti itu. Jangan-jangan hipotesa saya benar begitu kan. Kan beliau hanya jangan-jangan gitu. Pasti tidak. Tapi kalau sudah ada kecurigaan itu harusnya kami memahami betul ya. Pertama, kalau dilihat kepada pengusulan tentang RUU Pilkada, pertama kali siapa yang menyampaikan? Pemerintah. Pemerintah Pak Gamawan Fauzi dengan perangkat penepas juga presiden ada di situ. Apa yang mereka usulkan? Semula usulan mereka adalah tidak dipilih secara langsung, tapi dari DPRD. Ini pemerintah nih. Dan pemerintah yang dalam posisi presidensial lebih memilih karena perkembangan berikutnya. Jadi itulah dinamika yang terjadi. Dalam konteks saya merujuk pada apa yang disampaikan Prof Mahfud ya, mantan ketua MK waktu belum jadi ketua MK, waktu itu belum ketika beliau menjadi ketua tim ses Jokowi Prabowo Hatta. Beliau menegaskan bahwa di dunia ini dalam konteks demokrasi tidak ada yang 100% menyontek negara yang lain. Selalu ada varian-varian. Dan varian-varian itu yang memungkinkan selama itu ada disepakati oleh rakyat, disepakati oleh lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk memberikan kesepakatan, itu konstitusional. Jadi kalau misalnya kemudian ada sistem yang murni, ada sistem campuran, itulah konstitusional. Jadi yang terjadi sekarang ini menurut kami adalah kembali kepada apa yang menjadi ketentuan Undang-Undang Dasar kita, apa yang menjadi ketentuan konstitusi kita. Pancasila mempunyai 5 silanya dan sila keempat jelas terkait dengan masalah permusyawaratan perwakilan. Orang kemudian mengatakan kalau itu presiden dipilih saja dari MPR. Iya, karena demokrasi kecuali Undang-Undang Dasarnya dirubah. Undang-Undang Dasarnya tegas mengatakan bahwa untuk presiden dipilih oleh rakyat. Dan seharusnya di level daerah sejalan. Di daerah dikatakan dipilih secara demokratis. Karena dulu itu dibuat dalam amandemen yang lebih lama dibandingkan dan amandemen UUD 45 berkaitan dengan Pilpres. Konsekuensinya menurut saya harusnya sejalan. Apapun itu sudah menjadi ketentuan perundangan ya. Dan tentu ketika kemudian ketentuan perundangannya sudah jadi, ya konsekuensinya juga perlu diterima. Dan konsekuensi itu prinsipnya kalau presiden dipilih langsung oleh rakyat, begitu ketentuan Undang-Undang Dasarnya. Kalau DPRD, kalau kepala daerah, ini yang masih diperdebatkan. Demokratis itu apakah dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih langsung oleh anggota DPRD? Itu perdebatan. Perdebatan tidak akan pernah selesai karena demokratis ketika mereka memilih wakil rakyat, memilih kepala daerah sendiri. Dibilang surveinya nanti bohong karena lembaga survei pengen dapat job gitu. Tidak, karena kalau misalnya kita berkaca begini Pak, kalau misalnya dari Pilpres saja lah, ataupun pemilihan kepala daerah itu kan biasanya faktor individu jauh lebih menentukan suara hati rakyat. Ya kan, yang rakyat sudah memilih wakil rakyat gitu ya. Kalau wakil rakyat nggak dipercaya oleh rakyat, kenapa kemudian mereka milih itu? Tetapi kalau misalnya kayak Pilpres, misalnya kemenangan Jokowi JK ya kan yang di DPR yang lebih banyak, kalau menghitung dari suara ya, kalau bisa hitung dari suara kan lebih banyak dari koalisi Merah Putih. Tetapi yang menjadi pemenang ternyata Jokowi JK yang lebih sedikit suara perolehan. Ya, itu kan Anda asumsinya sudah kejadian. Kalau prosesnya misalnya itu dimajukan di MPR, ya belum tentu hasilnya terpilih atau tidak terpilih karena memang belum nggak kejadian ya. Tapi mestinya tidak di situ perdebatan kita. Perdebatannya adalah kita ini sedang dalam proses pembuatan undang-undang, ya kan? Dalam proses pembuatan undang-undang itu dalil-dalil dan atau fakta-fakta empirik yang ada kita perdebatkan. Ya. Dan pada akhirnya nanti kemudian akan memang ada pilihan. Dan itu satu hal yang tidak bisa dihindari karena negara manapun pasti kemudian memungkinkan adanya pengambilan keputusan melalui jalur musyawarah mufakat atau melalui jalur voting. Satu, saya ingin mengulang saja jawaban dari Pak Hidayat Nur Wahid berkaitan dengan masalah varian dalam sistem presidensial. Saya tidak mempermasalahkan kita harus samakan dengan Amerika Serikat, dengan negara-negara di Amerika Latin atau Filipina misalnya, yang menganut sistem presidensial. Tidak. Tetapi menurut saya baru ada satu negara di dunia menggunakan sistem berbeda antara pusat dengan daerah.
itu akan menimbulkan chaos dalam arsitektur konstitusi demokratik kita. Itu poin pertama. Yang kedua, saya ingin memberikan analogi dan gambaran bagaimana mengerikannya kita serahkan ini kepada anggota DPRD ketika partai kita dalam proses pengambilan keputusan cenderung masih tertutup dan terpusat, tidak menghargai hak individu. Contoh, kalau kita bicara Undang-Undang 17 2014 berkaitan Undang-Undang MD3, seharusnya yang dihormati adalah hak individu anggota DPR. Ya. Fraksi hanya disebutkan dalam satu pasal, itu juga ada dalam Undang-Undang MD3 yang lama. Tetapi yang terjadi kan adalah suara anggota DPR seakan-akan harus selalu sama dengan suara fraksi. Itu yang terjadi pada masalah dalam setiap hak angket. Sehingga kemudian ketika ada satu suara berbeda saja, itu diancam langsung PHW. Artinya apa? Kita seakan-akan nanti menyerahkan bagaimana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD ini, itu seperti menyerahkan kepada ketua-ketua umum, kepada para DPP, yang sudah yang memiliki otoritas sangat kuat untuk memerintahkan fraksi-fraksi di DPRD provinsi kah, kabupaten kota kah untuk satu suara. Kan ini yang sedang terjadi, ketakutan bahwa koalisi merah putih karena ketua umumnya masih solid, kemudian seakan-akan ingin memastikan bahwa setiap suara koalisi merah putih termasuk dalam pemilihan kepala daerah harus sama. Nah, ini yang menurut saya berbahaya, itu ikut politik menurut saya. Pertanyaan terkait dengan hal itu, pertanyaan terakhir saya ke Pak Hidayat. Pak, ini ada seperti yang disampaikan Mas Toto tadi dan juga ada anggapan atau mungkin ada yang membaca bahwa ini akan menjadi sebuah satu cara untuk mengganggu dalam tanda kutip pemerintahan Jokowi JK. Semangatnya tentu tidak untuk mengganggu ya. Kita mengerti konstitusi, kita cinta Indonesia dan tentu tidak dan mesti mengganggu. Tapi bahwa ini adalah penyeimbangan kalau dalam bahasa Pak SBY maupun kawan-kawan yang lain. Saya kira negara manapun dalam konteks demokrasi memerlukan ada yang menyeimbangkan, ada yang berada di luar kabinet, ada yang menjadi pengawas. Tapi hubungan pusat dan daerah? Sama saja. Ini kan secara prinsip di daerah itu mempunyai kewenangan terkait dengan otonomi daerah ya. Mereka mempunyai kewenangan sendiri, mereka mempunyai anggaran dan kegiatan mereka sendiri. Mereka juga punya janji-janji kepada DPRD maupun kepada rakyat yang memilih mereka dan mereka harus melaksanakan itu. Jadi secara prinsip terlalu menyederhanakan masalah dan dalam rangka untuk menolak pilihan DPR, yaitu memilih melalui DPRD, dengan logika itu, wah ini dalam rangka mengganggu yang mana? Presiden mempunyai kewenangan yang luar biasa, termasuk juga mempunyai imunitas yang luar biasa, dan itu tidak bisa diganggu hanya sekedar karena ada pilihan kepala daerah oleh DPRD. Baik, ini sebenarnya perdebatan masih panjang sekali, tapi sayang sekali waktu biarkan masyarakat menilai, karena mungkin harus ada jawaban juga yang bisa menjelaskan kenapa kebetulan sekali pasca kekalahan Pilpres, semua seakan-akan mendapatkan logika dan hidayah yang sama dari koalisi Merah Putih untuk mendukung pemilu pilkada yang tidak langsung yang tadi itu tidak terjadi sampai bulan Mei. Ya, kita nanti itu bagian dari kita sudah bahkan satu menit pun perubahan bisa terjadi, Mas. Terima kasih Pak Hidayat, terima kasih Mas Toto sudah bersama kami di Jurnal Pagi. Dan pemirsa, koalisi Merah Putih mengadakan pertemuan di kediaman politisi senior Golkar Akbar Tanjung. Pertemuan itu membicarakan rancangan undang-undang yang belum selesai dibahas di DPR serta konsolidasi koalisi Merah Putih.